Halo Sobat AST, saya Diva. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif dan juga penting bagi diketahui bagi kita semua, yaitu bagaimana sih aborsi menurut undang-undang. Nah, untuk membantu kita memahami dari sisi hukum terkait permasalahan ini, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Dedi Dermawan. Ya. Selamat datang, Pak. Baik, terima kasih Kak Dita, terima kasih buat Bapak dan sahabat saya Pak Dr. Anwar Tanjung untuk memberi ruang untuk saya mengedukasi tentang hukum, tentunya untuk kesehatan. Terima kasih buatnya. Baik Pak, mungkin awalnya kita mulai dari penjelasan umum bagaimana sih aborsi ini menurut undang-undang di Indonesia. Ya, baik Mbak, gini, di Indonesia ini kan peraturan mengenai aborsi kan jatuh dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ya. Kita tahu semua di KUHP juga secara umum menjelaskan itu. Terus undang-undang di Indonesia sangat melarang sekali ada tindakan aborsi kecuali dalam kondisi atau indikasi tertentu yang telah diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, mungkin tadi kan ada syarat-syarat tertentu yang diperbolehkan melakukan aborsi. Mungkin pengecualiannya itu seperti apa yang diperbolehkan oleh undang-undang? Baik, mungkin ada dua kondisi di sini yang aborsi itu diperbolehkan ya, seperti aborsi indikasi apabila ada indikasi gawat medis menurut pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang sejalan dengan KUHP. Undang-Undang aborsi diperbolehkan apabila ada kondisi darurat medis membahayakan bagi nyawa ibu dan janinnya. Setelah itu biasanya ini ya, melibatkan komplikasi medis bagi ibu dan janinnya apabila diteruskan, apabila kehamilannya dipertahankan, nanti bakal jadi risiko sangat tinggi, itu fatal itu kalau misalnya diteruskan kehamilannya. Dalam KUHP yang baru juga yang disahkan pada tahun 2022 juga terusnya serupa di pasal 41 dikatakan bahwa tindakan aborsi tidak dipidana apabila dilakukan karena adanya indikasi darurat medis yang terkonfirmasi oleh tenaga medis profesional. Saya itu. Yang kedua, aborsi diperbolehkan apabila kehamilan terjadi akibat atau tindakan mungkin pemerkosaan, dan telah diperbolehkan apabila kehamilan terjadi akibat pemerkosaan ini menimbulkan trauma yang sangat berat bagi korbannya, yang dituangkan di pasal 75 ayat 2 KUHP Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan PP Nomor 61 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam kasus ini aborsi hanya diperbolehkan apabila usia kehamilan belum melebihi 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Lalu dalam KUHP baru hal ini diatur lebih rinci lagi di pasal 471. Aborsi akibat pemerkosaan ini tidak dapat dipidana jika memenuhi syarat ya, usia kehamilan masih di bawah batas waktu tertentu, dan tindakan aborsi harus disertai dengan konseling dokter dan tentunya persetujuan tertulis dari korban dan keluarganya. Itu sih. Berarti sudah diatur kondisi tertentu tersebut ya Pak yang memperbolehkan aborsi untuk dilakukan. Iya, ada di dalam kondisi itu ya. Bagaimana jika ada seseorang yang tetap melakukan aborsi walaupun mereka tidak dalam dua kondisi darurat tersebut? Apakah ada sanksi untuk pelakunya menurut undang-undang Pak? Ya jelas ya, tentunya pastinya ada sanksi di luar kondisi yang tadi saya sebutkan dua itu. Oleh undang-undang baik pelaku maupun tenaga medis yang membantu dapat dikenakan sanksi pidana KUHP lama pasal 346 sampai dengan 349 dengan ancaman pidana bagi wanita yang melakukan aborsi atau pihak yang membantu menggugurkan kandungan
tanpa alasan medis yang sah ya, ancaman hukuman pidananya juga dengan ancaman penjara 4 tahun. Sedangkan dalam KUHP yang baru pasal 471 hingga 473 ancaman hukuman pidana juga berlaku dengan menekankan lebih besar pada kewajiban tenaga medis untuk memastikan bahwa prosedur aborsi dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Terus juga Pak, baru-baru ini ada kasus viral yang diduga dialami oleh anak artis ya berinisial NM. Nah, kira-kira menurut Bapak itu kasus tersebut bagaimana? Kalau menurut saya ya kan belum juga ini belum terbukti kan itu. Iya, sejauh ini masih dugaan dari pihak keluarganya aja sih Pak. Ya ini mungkin misalnya pun kejadian itu terjadi ya, yang tadi saya bilang, yang tadi saya sebutkan, dimana kalau seandainya ada kondisi itu memenuhi syarat itu diperbolehkan Bang. Tapi kalau seandainya dua kondisi tidak ada, ya itu bisa kena sanksi pidana gitu kan. Dan terus tenaga medisnya pun terlibat dalam kondisi ilegal misalnya ya dari itu ya, dapat dikenakan sanksi juga itu yang cukup berat menurut peraturan undang-undang. Sanksi ini juga diatur dalam beberapa peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terus di KUHP lama dan KUHP baru yang disahkan pada tahun 2022, penjelasan terkait sanksi bagi tenaga medis yang terlibat dalam aborsi ilegal tersebut. Kalau tidak ada terbukti ya. Berarti semua dari pihak yang melakukan dan yang membantu juga dapat dikenakan sanksi menurut peraturan undang-undang. Iya, pasti dapat. Iya, semua karena kan itu ini ya, mungkin penganggaran dapat dijerat juga sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tadi tentang Kesehatan, dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku atau undang-undang termasuk tenaga medis dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun dan maksimal dan paling banyak denda itu 1 miliar. Undang-undang ini menekankan bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam situasi tertentu yang kita bahas tentang atau kehamilan akibat tindak pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Kesehatan. Lalu tenaga medis yang melakukan aborsi di luar ketentuan undang-undang tadi dianggap melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi pidana tuh, baik berupa hukuman penjara maupun denda yang sangat berat. Baik Bapak, mungkin cukup itu aja pertanyaan dari saya. Mungkin terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat mendetail. Saya yakin informasi yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, demikian obrolan kita hari ini mengenai aborsi menurut undang-undang di Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.